Lho makanya kula bolak-balik matur, ulama kula niku orangnya modern, tapi kula niku diiling-ilingan ulama sing normal, sing orisinil. Ciri utama ulama itu jangan tergusur oleh hukum sosial. Nah, sampai ketemu pangeran selamat itu sampai jadi ulama tergusur oleh hukum apa? Sosial. Pertama yang diciptakan hukum-hukum positif. Kalau menurut hukum positif, sebuah transaksi yang saling merestui, saling mengiyakan, ada MOU, maka halal. Berarti cara hukum positif, lanang mbek wedok ada transaksi jelas ya halal. Dan negara tidak boleh mengodak-adik karena juga sama hukum. Tapi hukum agama tidak bisa. Kalau itu bentuknya perzinaan, ya tetap Allah punya otoritas bilang haram. Makanya kalau bolak-balik matur, kesalahannya kita kadang tergusur oleh hukum sosial. Kalau bolak-balik matur kampanye, ulama atau semua orang Islam, orang mukmin itu jangan tergusur oleh hukum sosial. Kalau tergusur, iman itu nanti hilang. Iman nanti apa? Hilang. Ya misalnya kalau bolak-balik nyontok lama nak numpak bis atau numpak angkot atau kalau Anda ingin disegani maka segannya sama orang lain. Kalau ingin disopani, sopan sama orang lain. Allah dibuat. Sehingga kayak hukum disopani, sopan santun, interaksi sosial, jadi hukum apa? Padahal harusnya seperti dawuh Nabi, mangka nayu minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu fal yukrim lebahu. Bahwa kita mulyakno tangga karena perintah Allah, mulyakno tamu karena perintah Allah. Nah kadang-kadang tangga ujian kan lo ya ora masalah ngurus sampai pengiran ora mbek wong iki. Lah nek wingi ngaji kemis kula crita niku kula bulan-balen crita ning ngaji teng iki. Teng Ihya ana cerita Ahmad bin Hanbal diundang tanom. Ya Ahmad kum ila baiti, mbok dolan tenggen kula. Imam Ahmad rono. Bareng ngarep mai dijuder duwe. Imam Ahmad balik. Bareng balik celok meneh ya Ahmad kum ila baiti. Warane dijuder meneh. Balik meneh nganti ping 3. Ya santai Imam Ahmad. Ya asik. Jadi kalau takok, ya Ahmad, kenapa Anda tidak tersinggung? Kenapa Anda tidak marah? Ya Ahmad, lah kok ngamuk mbek kowe iki? Aku teko ning omah, ora kono celok tempat urusanku mbek pangeran ra mbek kowe. Pangeran ngutus aku apik mbek wong, aku ya seneng ae to nuruti perintahe pangeran. Aku ora tau diurusan mbek kowe. Lha kowe aku sing tak ngiyai mbek sampean. Jadi nek kowe ngantuk, cek kita kesek nek angop, aku ora diurusan mbek kowe. Aku mulang ya asik ae urusanku mbek pangeran. Pangeran ngutus wong alim kudu mulang. Ya aku asik ae. Nang nuruti kecewa. Ya, kemret Mustafa untuk ngomong ya. Tapi urusanku ambek pengen. Nanti tonggo ki ngoten urusane mergo yuk miru billahi wal yaumil akhir. Kita tergusur sama hukum sosial. Nanti tonggo nak jadi ngeki berkat nak diberkati. Ya akhirnya kita kapitalis. Jadi paham kan ya aku ora tau diurusan mbek rogan mbek mus. Urusanku mbek pengen. Dia nyaman urip ngoten merdeka kurun. Napa? Mana kalau nyai buat dewa sih kan, urusan sampai pangeran ya cepet, gawe. Aku ragu urusan beku, urusanku be nopo. Pangeran ngutus aku apik be to. Yo wis aku ya asik ae. Mbek mbok sekedar entek ana oleh sekedar ya aku asik ae. Urusanku be nopo. Nabi Muhammad gimana? Beliau dakwah disakiti, di apa ya tidak merasa kaget. Beliau tak dakwah dihujat, mau dibunuh, diteror, diapa-apakan cara kanjeng Nabi. Dengan demikian saya melakukan perintah Allah dan aku untuk ganjarannya Allah. Ini nyaman kanjeng Nabi. Mulane istilah pangeran untuk kanjeng Nabi dan para sahabat disebut wa'udzu fi sabili. Mereka sakit karena demi aku dalam jalanku. Dan aku lara kan ora ati perkara gengsi, emosi, perkara dendam. Lara ati ra senengi pangeran iku mlebu kulbu biru itu. Mata gak emosimu ya. Ora mlebu wa'udzu fi sabili. Alladzina amanu warsatu wa'udzu fi sabili wa qatalu. Bisa itu karena Allah kayak Nabi Muhammad mau diusir siapa pun Nabi ya santai ya enjoy ngerasa dalam perintah Allah. Coba kalau kamu sakit karena gengsi. Ija'al alladzina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah. Sale rokin aku kiai ini enggak dihormati. Wah, lara hati kul mutu biwai. Paham, ini penting banget. Sebab itu orang-orang terutama orang Islam ya orang mukmin jangan tergusur iman kepada Allah itu jangan tergusur oleh hukum sosial. Kula nu sering ditakoki bojo kula, Gus kula nu kepengin panjenengan ngamuk kula sing tuwanan.
Pulau ge sering salah, itu mau perkara apa? Ngaku rapi di kamar pangeran, aku salah sabar sing ngongkon pangeran. Aku ora tau diurus kowe. Kok aku kamu piye? Ngaku untuk bojo wis syukur. Wong soal ana masalah aku sabar engko digajar pangeran. Engko ngempet emosi digajar pangeran. Wis ben. Yo ora tersinggung. Ora lho ngakoni percaya pangeran tersinggung biasa. Mana sama dengan syukur, bisa tak baptis. Lalu kita orang Islam pengiran itu baptis. Tiba Allah, hormat asal dan minawain apa? Tiba lagi kuna mana nih dicelok itu orang bahasa nasionalis di apa? Di baptis. Mereka ayat itu turun ketika sahabat sudah takut ya Rasulullah kalau orang Nasrani itu kan punya air kuning untuk membaptis. Kenapa Islam tidak ada? Terus dari Quran sih, kata Allah. Jadi dibaptis ya, tiba Allah, hormat asal dan minawain apa? Nah, pembaptisan pertama adalah kita terbiasa menta'alluqkan, menggantungkan semua urusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hukum sosial yang berjalan ya variasi hidup saja. Kadang diuring-uring wong, disalah-salahi wong mau variasi, tapi itu tidak mengganggu kenyamanan kita hubungan dengan Allah. Hingga kita masuk kategori walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Nah, cara hikam luwih remen. Al-mu'min yushiru sana ala wa min ayakuna li nafsihi dzakiran. Mukmin sejati mukmin sing sibuk muji pangeran, lali bakat awake dhewe. Ayo nek kowe emosi perkara tersinggung bakat pangeran tambah bakat awakmu. Kowe tersinggung lho bakat pangeran tambah bakat awakmu dhewe. Sampai. Jadi kowe dak dijejer tangga, dijejer apa yang ngomorone tangga perintah pangeran. Dene delok tangga kok kecewa Gusti jenengan ngutus kula mbek gitu. Nah, kalau biasa, bagi gede lah biasa di tonggo-tonggo undangan. Wah, kalau buatan barisak kalau buatan buruk. Jadi saat itu undangan teng daerah Kulon bermagrib. Karena barisak gua mesti buatan teko. Bermagrib teko ini biasa berteko. Kadang sing di rumah, Gus, mungkin itu siang-siang kirim bibi. Rasa di kurang. Aku seneng. Kok sakit seneng? Tengah dari pangeran atau sampai ke tonggo sampai. Aku seneng. Saat ini kita ditarik atau nak sih ini, ya, ngomong tiring no, elang pengiran daerah enak cangkemmu. Gila kian santai, tapi itu memang gitu. Kalau kata ulama itu melatih diri untuk menyepelekan hakoratut dunia. Mereka ngendikan Nabi dunia iki la tajinu indawa dan habau. Sak suwiwine nyamuk botenan. Soale wong iku kudu pinter. Nek ora pinter agama kudu pinter ilmu umum. Delok bumi ra budi, delok manusa ra medeni. Saya kalau delok sistem tata surya ta galaksi bumi asak nyamuk. Wah, kena nyampe ana donya ora iso mergo ora apa hadis lata zini dawa danahan apa? Tak ikutin. Cara pangeran donya kaya sak nyamuk. Misalnya kira paham hadis itu, cobalah paham secara sains. Bahwa menurut sistem tata surya bumi itu planet paling kecil. Tapi jika benar donya ora iso mlete. Di urusan donya sepe. Ora, iki masalah mbek tangga sini Kurtubi bingung ora karuan golek bola, musuhan mbek wong sitok kok golek bola. Iku yo lagi manusia, jare wong mukmin kok di musuhan tangga sitok gegere gak. Ya gege padha cilik itu karena ada gegere gak. Ora aku nak sing kiai padha kiai tukaran sitok matur pangeran, sitok matur pangeran, ana sing dilapori padha kaya dame wae. Oh kira-kira sing dilapori ya apa? Lha kula nanti ditantang ngoten. Gus, jenenge ada wanita tenan misale kula jajal tak dhewe lha iki itu kamu kodho sapa? Iki kodho pangeran malah di siawer pangeran. Foto-foto pangeran nyembadani kuwi nyembadani aku ambil. Ke macara iki sevi aku laporan ning pangeran. Foto-foto pangeran nyembadani kuwi nyembadani aku. Karena aku mati sing mulang Quran ra ono, kowe mati akeh. Paham ya? Jadi untuk halal itu keluar ngono. Sebab itu mazhabnya ahli sunnah, akal itu tidak berperan dalam menentukan halal dan haram. Juga tidak berperan dalam menentukan barang itu baik atau buruk. Mu'tazilah dalam hal ini ingin kepleset. Karena Mu'tazilah percaya akal, kata Mu'tazilah akal itu bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Tapi kesalahan Mu'tazilah kayak hukum positif. Misalnya dalam transaksi jual beli. Tentu hukum positif mengatakan semua transaksi yang disetujui kedua belah pihak maka halal. Kalau demikian halnya gimana kalau kedua belah pihak itu urusan seks? Paham ya?
Apa kamu halalkan karena punya barang sudah boleh? Malah menawarkan. Paham ya? Keliru sekali itu hukum begitu. Tetap otoritas tertinggi kagungan Allah Subhanahu wa taala. Bodoh-bodoh ya setuju nak cara hukum Allah haram ya tetap napa? Sama seperti kedua belah pihak gak setuju nak cara Allah halal ya napa? Halal. Contohnya dalam fikih misalnya wali mujbir. Seorang bikron itu enggak boleh menentukan nasibnya dapat siapa. Walinya punya hak ijbar. Gitu. Fikih walinya punya hak napa? Ijbar. Berarti ketika ada isbar si gadis ini kan nggak punya pilihannya sendiri, tapi yang lanang pun halal ngeloni. Mereka dinikahkan oleh wali yang punya hak isbar. Padahal bisa saja gadisnya tidak mau. Itu kan berarti dua belah pihak nggak mau, tapi tetap halal karena dalam hukum Allah dihalalkan, paham ya? Dalam konteks dikron sing masih pakai wali napa? Mujbir. Banyak contoh-contoh yang menurut orangnya tidak halal tapi sah. Karena Allah telah merestui halal. Misalnya ghanimah. Fakulu mimma ghanimtum halal. Ghanimah tentu harta yang sing duwe ora oleh. Perang ora musuhan. Bareng kalah dunyane kita iku sing duwe ya ora oleh. Tapi sing duwe kan menungso, lha sing dari pangeran. Tapi ora oleh Allah yo mek kabeh. Menangan. Pangeran ora kalah. Lho nggih to ghanimah sing duwe itu ora. Mboten. Tapi sing duwene duwe ri itu ya bar, apa? Bar. Nah, mulane iki penting ora sampean takono hadis ngene kok hebat. Kulo malin lah hal pribadi napa? Halal. Jadi untuk halal butuh otoritas dari itu. Halalun itu dihalal. Mun kula terus naik. Wa inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum. Wa inna sayatin atathum fa'adallathum an dinihim. Ini ngendikane pangeran. Pada awalnya semua hamba-hambaku saya desain, saya ciptakan berkecenderungan baik. Ya kunapa itu berkecenderungan baik. Nah, ekonomi mana nih hal condong, mana nih condong dari kecenderungan netral atau buruk menuju ke kecenderungan apa? Baik. Contoh paling gampang itu teng terminal, teng dalan dong. Bawa uang mabuk, bawa uang bar ngelonte, bar nyabu, ana wong kecelakaan tetep kepen dulu. Iku rasa santri loh. Bawa bar ngelonte, bar nyabu, bar nopo mawon, ana wong kecelakaan pikiran pertama kepengen nopo? Loh. Ya karena desain awal semua manusia adalah berkecenderungan baik. Lama uang lanang seneng wong wedok, kecenderungan pertama ya ora merkosa, ya transaksi. Iku luwih apik timbang nopo? Merkosa. Lho boten iki cerita. Jadi memang desain manusia itu berkecenderungan baik. Urusan apa saja? Amerika itu negara kapitalisme, Uni Soviet dikebut, negara-negara komunisme. Tapi mereka di PBB dia rapat-rapat tentang kemanusiaan, nyumbang Ethiopia, nyumbang negara-negara yang terbelakang kena gempa kena. Apa mereka bertuan? Tidak. Tapi memang dasar manusia berkecenderungan baik. Yaitu negara ateisme, kapitalisme, tetap mereka rapat-rapatnya juga kemanusiaan. Ini kita nak pengiran sendiri. Jadi sing kepen apik ora santri tok, paham maksudnya? Loh itu tenan nih. Maka wa inni khalaqtu ibadi hunafa napa? Semuanya. Ulang lho wonten napa? Ulang. Ya contoh gampang kasus gitu. Itu dari negara-negara yang kapitalisme ateisme. Tapi mereka mudah sepakat untuk masalah kemanusiaan. Ya, misalnya nyumbang urusan gempa, urusan apa? Tsunami, urusan kemanusiaan mudah sepakat. Dan ya mereka nyata diimplementasikan dan nyata benar-benar cair. Itu kan bukti bahwa mereka berkecenderungan padahal untuk nyata. Iya itu kan hanya pengeluaran saja atau tidak ada kembaliannya. Ya karena itu tadi ketika Allah saya menciptakan hamba-hambaku semuanya berkecenderungan baik. Sama tak cerita ini Nabi Ibrahim itu untuk Sayyidah Hajar. Itu gara-gara Sayyidah Sarah diperkosa Raja Dolim. Diperkosa bolak-balik Rakasil. Terus merasa salah, itu dihadiahi Siti Nabi. Padahal Raja Dolim. Tapi ketika dia ngerasa salah, ngekei hadiah. Jadi itu dihadiahi hadiah Nabi Siti Nabi. Kata-kata riwayat yang kita tahu Allah ternyata di Siti Hajar itu hadiah. Begitu juga zaman Nabi. Wayar kabul sa'ira wal himara wal farosah ba'dul muluki ilaihi napa?
Dulu raja-raja seputar Mekah, seputar Madinah yang tidak mau iman, itu jarang sekali yang frontal ngelawan Nabi. Rata-rata kalau tidak iman, sebagai bentuk mau kerjasama memberi hadiah. Ya, memberi apa? Hadiah. Nabi Sulaiman gengong. Bilqis itu rivalnya Sulaiman. Ketika disuruh iman, Bilqis mempertimbangkan diri. Tapi dalam peradaban internasional, cek lagi mempertimbangkan dirilah soal saling memberi hadiah, cara Jawa nggak kayak berkat, itu tetap jalan. Hingga ketika Bilqis belum menentukan iman, sudah kirim hadiah ke Nabi Sinten. Nabi Muhammad juga gitu, antar raja bahkan yang kafir-kafir dia sering, makanya hadis-hadis sering Nabi dapat hadiah harir, sutra. Padahal Nabi tidak pakai apa? Sutra. Akhirnya dikasihkan sama perempuan. Itu kan bukti bahwa yang memberi hadiah itu rarap dur. Mereka pancen orang Muslim. Tapi ya diterima wa khimaran ba'dul muluki ilahi napa? Paham ya? Malah nih kiai sing gelem proposal tanah moten dalile Nabi dulu juga terima hadiah dari nan. Seneng deh ana ngono catat. Oh, agar sing gaduh-gaduhan dhewe catat terus. Apa ada wong ngono. Sayang. Raga kiai kalau kula kon golek dalil, ora tau kok kon golek apa? Dalil. Wah, utek ke Desember. Ora kalau untuk dikon golek apa? Dalil. Sayang. Tapi senine urip ning dunya. Ya kalau kula golek nang dari perintah pangeran mek tamu kok golek. Aku ora diurusan mek kowe. Aku ora diurusan apa? Itu PR rumus apa-apa mek kowe. Gak diurusan mek kowe. Baru ini cerita, maksudnya orang tenang. Kalau tak ngawur-ngawur itu jadi kitab. Sopane musuh auramu, aura. Paham, ini penting kalau aturakan. Sampai Nabi dawuh, latas kami umati ala dolalat. Nilai-nilai. Tenggine usul fikih, ini kalau tak cerita usul fikih. Usul fikih itu satu induk yang kemudian melahirkan kitab sing jenenge ilmu fikih. Ilmu fikih itu namanya furu'. Induknya bernama kitab usul fikih. Itu di usul fikih diceritakan. Kenapa ijtihad mayoritas diterima? Apa tidak mungkin mayoritas itu mayoritas yang salah? Jawabnya ulama-ulama. Karena Nabi dawuh latat kami umati ala dola lasin. Tidak mungkin umatku itu bersepakat pada satu kebatilan. Ya betul itu. Manusia diciptakan itu kecenderungannya tidak mendukung kebatilan. Wong paling tukang zina, nabi zina itu delik-delik. Wong Amerika ora free seks paling bebas. Presiden, senator, nak ngambung bojone di depan umum, ketok mesrane. Tapi nabi selingkuh tetap delik. Itu menunjukkan bahwa manusia itu hanya siap dengan kebaikan, tidak siap dengan keburu. Jadi itu nabi yang nanti dawuh, ciri utama dosa apa? Wa karita ayat qoli alaihim nas, mesti kowe seneng delik-delik. Oh, mana kue santri nak selingkuh malah delik. Wong selingkuh kena bener e. Wong SMP santai delik. Lho boten iki cerita ilmiah. Lho niku Nabi dawuh detail, ciri utama dosa apa? Wa tarika ayatulli alaihim. Nah, kamu tidak suka dilihat manusia. Jadi siapa tidak khawatir? Tidak perlu khawatir, buat DPR, buat sabling kabel. Orang ngarah di keputusan bahwa bangsa Indonesia wajib punya will, wajib bernarkoba, wajib pernah zina tidak apa. Buat temper DPR, buat syarat kabel lah. Itu orang ngarah di keputusan bangsa Indonesia harus setuju pornografi atau pornografi. Bahwa kiai-kiai berlebihan mengharamkan pornografi sampai diundangkan negara itu ya berlebihan. Mau negara kok tidak ngaji, paham ya? Mau negara tidak ngaji. Urusan aurat dan tidak aurat kan urusan kiai, negara tidak bakat nopo aurat. Tapi nak nanti negara juga memaksakan diri pornografi harus diakui sebagai budaya gak ngarah. Itu jauh Nabi Latat, jauh umati Allah. Bahwa tetap ono wong blogger, tetap ono behanan tok, itu perilaku sosial. Tapi negara mana saja tidak ada yang mengesahkan. Mbok Swiss, mbok Amerika tidak akan mengesahkan itu. Paham ya? Mereka Latat kami umati Allah, tidak akan ada kesepakatan menyangkut pro kemaksiatan.
Amerika itu kan sekulernya paling bikin undang-undang semua pribadi berhak melakukan aktivitasnya tanpa halangan dari siapapun, asal tidak mengandung unsur kriminal, pidana maupun perdata. Tidak akan ada batas ini. Semua pribadi atas nama efisiensi maka pakai celana pendek, biar gak ngentekno pakai pakaian. Tidak akan. Makanya kiai tidak usah memaksakan pornografi itu diundangkan keantiannya oleh negara. Karena negara juga tidak akan bikin dukungannya pada pornografi dan porno. Itu pasti. Karena latar tamu umati alasan. Begitu juga germo. Saya ini germo cek. Saya Indonesia germo kumpul no. Rapat. Rapat mereka tentu pertama adalah bagaimana cara eksistensi meneruskan piaraannya tanpa berhadapan-hadapan dengan polisi. Artinya tidak pernah terlintas di otak mereka bagaimana mengegulkan bahwa bisnis kita legal. Wis roh nang niku ora mungkin legal. Lha iku bukti bahwa nurani mereka ngerti nek iku gak mungkin legal. Mergo wa inni khalaqtu ibadi hunafa. Karena kecenderungan manusia pasti berkecenderungan apa? Mulai ini harapan tertinggi bagi manusia. Mulai ora perlu ana wong elek bodeng teman-teman. Kadang eleknya itu dalam satu hal. Dalam hal yang lain tetap baik. Mau cek lonte, cek bajingan, cek maling. Orang kecelakaan kepinginnya nulung. Padahal lebar garam. Sama nggak ceritani maling di Jakarta. Zaman kerusuhan Mei, zaman Pak Harto turun. Ibu wonten maling saking Madura nyolong. Sebarang ini cocokan ya. Kok malingnya? Kamu dapat daging apa? Daging sapi. Oh kamu berarti haram. Dibalik dong. Lopo nak sapi gak haram mencolongan. Mestinya ya poso haram. Paham gitu. Kamu dapat daging apa? Kalau saya dapat sapi, halal. Mulane maling ning Bantul, maling ning Jogja iku kabeh bermadzhab sapi. Buktine ra ana wong kelangan babi, ora ana wong kelangan asu. Mergo sing halal iku wedhus. Mulane maling do nyolong wedhus. Mergo sing halal napa? Wedhus. Jadi nunjukkan nak malingnya masih bermadzhab. Wah, dari apa maling mau ngelek, mas tapi bukti ini ragu lemangan daging asu, paham ya? Maling ini menyisakan apa mas? Itu ya gua ini kolak tuh ibadah apa? Kunapa? Tenang bener guyon. Ya semua ngaji guyonan penting di otoritas ilmiah, maksudnya ada akurasi, tingkat akurasi apa? Nah, di bang sopan rajulat kalau dia ingin navigator, mohon zaman akhir, masya Allah, maksudnya dia rajulat. Oh, yang akhir dari masya Allah, apa? Maksudnya itu dia orang. Di tengah tangis itu dia maksudnya apa? Itu orang pulau rajulat. Mau zaman akhir dunia serusak kabeh. Masya Allah, iya kan. Orang sering ketemu kayak gitu dulu. Lagi maksudnya itu bunyi, lagi legon kesape ngamal apa, wangel raga. Ya jinak sing kangelan, aku gua tenang. Kangelan itu budi. Misalnya jenengan kecewa bejaman, sampean ke kamar istighfar gitu jadi ngamal apa? Sampean kecewa bejaman kepindahan jadi ngamal apa? Angel itu budi, orang angel. Kalau sampean gremeng ngene iki perkara gedeng barang mungkar cara Allah ya apik. Wong gremengi barang mungkar ya ibadah. Berarti kula ge apik-apik. Lah kula ge 16 sering keseparan, dia ge sepuluh sering tuan kula. Wis seneng lucune, Mas. Kula boten GR. Boten GR bener ge boten. Seneng ge sepuluh tuan. Tuan bisa ayem. Dari hukum jadi gampang. Cara kula ya gampang kabeh dunya. Wong sing duwe kok repot. Cara tikam kan gait tasbir fama koma bi ghairu kala tutimbihi maksa. Gait tasbir ora usah mikir dunya. Wong wis ana sing ngurus rupane bae. Fama koma bi ghairu kala tutimbihi nafsa. Nek ana sing ngurus ki ya melok meh. Cara ilmu jure terus kun muradan wala takun muridan. Biar ilmu sakit tekan diami.
Paham ya? Jadi kita harus optimis sama SBY, sama Budiono, sama parlemen, sama Amerika, sama Uni Soviet. Pada dasarnya semua manusia itu tidak akan mengundangkan keburukan. Kalau perilaku keburukan ada, tapi tidak akan itu diundangkan. Paham ya? Global ini. Kalau mereka personal buruk, iya, tapi nggak akan diundang. Banyak DPR tertangkap basah selingkuh, tapi mereka tidak akan mengundangkan gimana selingkuh dimaklumi. Tidak akan, itu tidak akan. Paham ya? Buat negara, tetap milih dulu. Padahal mereka pecinta selingkuh, tapi tetap dulu. Mereka jauhi Nabi, la tasami umati alad. Umatku tidak akan bikin kesepakatan pada satu kesesatan. Buat negara. Mana sampean gak ngarah, apa konvensi maling, piye supaya maling dilegalkan gak ngarah, mun tak jamin. Sampai kiamat buat negara. Padahal biasa konvensi kiai supaya agar kiai diterima masyarakat doa nih, masyarakat gol doa nih, ropat rapat wani. Tapi kenapa maling yang duit triliunan tidak berani konvensi maling supaya ngegulkan undang-undang maling? Tidak akan. Berkata Nabi, wa inni khalaqtu ibadi napa kuna. Ini hadis sekali Nabi meriwayatkan dari Allah yang disebut hadis napa? Bon ya tadi saiki sing kusitan maca. Mohon kalau terus nasi ini, mohon kalau coba ini kutok mohon. Saat ini kalau terus nasi hadis kedua. Amma ba'du fa inna dunya qadiratun kulwarun. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fanadhirun kaifa ta'malun. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Kalau wa maknani ronda antik. Fattaqu mong berlakulah takwa sira kabeh ad-dunya. Terus wattaqu lan berlaku takwa sira kabeh an-nisa. Dibabakan masalah perempuan. Ini ngaji ilmiah nih. Takwa itu kalau kadang-kadang kiai maknani itu wedi sira kabeh ing wong wedok. Wedi itu identik dengan menghindar. Padahal dalam bahasa yang sama diistilahkan takwa. Kan enggak mungkin maknani takwa menghindari Allah. Paham ya? Kalau ini kita latih secara bahasa. Kalau itakun nisa kan wedi wong wedok dengan arti menghindari, bagaimana dengan bahasa itaku? Itaku. Apa yang menghindari Allah? Paham ya? Maka sama anak kita pun nisa itu perlakukan secara takwa masalah perempuan. Hanya kita memperlakukan perempuan itu unsurnya takwa.